Ya, Airin tuh ya, Bineka ya. Siap. oke. Kita akan mulai persiapan kita, rekan-rekan. Sebelumnya kita akan mulai dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali hadir bersama-sama untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anakmu di minggu pertama dan kedua bulan Juli 2023 ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memimpin jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan jalannya persiapan kami. Amin. Ya, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan lihat dulu untuk bahan yang tanggal 2 Juli, di mana temanya adalah menghormati orang tua. Bacaan diambil dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan 17. Rut 1 ayat 1 sampai dengan 17. Bacaannya sangat panjang, apalagi untuk kelas batita balita ya. Oleh karena itu tadi saya sudah melihat situasinya, maka akan dipotong bacaannya untuk yang kelas Daniel dan Esther. Bacaan kelas Daniel dan Esther akan dimulai dari ayat 15. Jadi cuma 15, 16, 17 ya. Rut 1 ayat 15, 16 sampai 17 itu yang kelas Daniel dan Esther. Yang kelas lain full seperti biasa dari ayat 1 hingga 17. Nah, supaya kita tidak berlama-lama, puji Tuhan, kirain musrik. Bukan ternyata. Ya, supaya kita tidak berlama-lama, kita akan mendengarkan pembacaannya, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Rut 1 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab Rut. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku,
mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." tetapi kata Rut, Jangan aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca namun juga merenungkan firman Tuhan. Nah, rekan-rekan, kalau kita lihat konteks bacaan kita dan secara apik diperlihatkan dalam narasi tadi, maka kita bisa melihat bahwa Rut 1 ini memang adalah sebuah konteks situasi yang sedih konteksnya. Mengisahkan bagaimana seorang yang bernama Naomi, itu yang boleh dibilang seorang perempuan yang kehilangan segala sesuatunya. Ya, kalau kita lihat di sini, setelah mereka pulang dari daerah Moab, gitu ya, memberikan makanan, berangkat, gitu ya, menantunya satu-satu itu mati. Yang pertama diawali dari suaminya si Naomi dulu ya, yang bernama Elimelek. Lalu dilanjutkan siapa? Walaupun suaminya sudah meninggal, masih ada anaknya 2. Mereka pindah ke daerah Moab. Ketika pindah ke daerah Moab, anak-anaknya Naomi ini mengambil perempuan dari daerah Moab. Yang pertama, satu namanya Orpa, yang kedua bernama Rut. Ya. 2 anak si Naomi ini namanya Mahlon dan Kilion. Dalam perjalanan kehidupannya, anaknya si Naomi ini pun meninggal. Jadi tidak hanya ditinggal oleh suaminya, ditinggal juga oleh kedua anaknya. Perempuan itu kehilangan anaknya dan suaminya. Karena sudah tidak ada lagi harapan, maka Naomi sebagai seorang Efrata dari Bethlehem Yehuda akan pulang kampung ke daerahnya. Ya, kalau kita lihat di bahan kita, dia pulang kampung lagi kemana? Pulang kampungnya lagi ke daerah Yerusalem, ya, di sini. Ya, di sini. Dia pulang lagi. Tadinya udah ke daerah Moab, lalu pulang lagi ke Yerusalem. Walaupun demikian, kedua mantunya itu, kalau dalam bayangan kita kan mantunya ya udahlah ya selesai, tidak ada ikatan. Tidak mau meninggalkan si Naomi ini. Karena apa? Kalau kita lihat di sini ada kata-kata yang sangat menarik yang digunakan oleh Naomi. Yaitu adalah anak-anak. Pulanglah anak-anakku. Ini sebuah kode di mana bahwa ada kedekatan antara Naomi dengan para mantunya ini. Termasuk si Orpa yang kelak akan pulang ke Moab. Kembali ke tanah asalnya. Yang akan membedakan dengan Rut. Di mana Rut itu akan mengikuti Naomi di ayat 17.
Kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Ya. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya di dalam kehidupan antara Naomi dengan Ruth dan juga Orpa itu terjadi kedekatan. Bagaimana Ruth dan Orpa menghormati orang tuanya. Menghormati sosok yang menjadi orang tua bagi mereka, yaitu Naomi. Walaupun bukan orang tua langsung, karena ini terjadi karena ikatan pernikahan, tetapi Ruth dan Orpa sama-sama menghargai si Naomi ini. Walaupun Orpa kelak akan meninggalkan dan kembali ke Moab, Ruth akan melanjutkan perjalanan kehidupannya bersama dengan Naomi yang kelak di mana nanti Ruth bertemu dengan Boas oleh karena ya urusan Naomi juga begitu ya. Tapi kita bisa lihat bahwa dua anak ini baik Ruth maupun Orpa memiliki penghormatan terhadap orang yang menjadi orang tuanya, yaitu Naomi. Secara khusus dalam bacaan kita, Ruth itu mau menjadi seorang Yahudi. Dia mau, dan karena dia begitu menghargai orang tuanya ini, dia bilang, Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku. Nah, apa yang mau kita tekankan melalui firman ini kepada anak-anak? Kita mau mengingatkan kepada anak-anak bahwa setiap kita itu punya orang tua. Setiap kita punya orang tua atau bahkan kalau yang sudah tidak ada ya kita punya wali. Sudah menjadi tugas kita untuk menghormati mereka. Dan bagaimana cara kita menghormati mereka? Kita bisa melakukan, memberikan bentuk penghormatan kepada orang tua itu dengan mengikuti mereka. Tidak hanya sekedar mengikuti, tapi juga berusaha memahami maksud dari perintah ataupun nasihat yang diberikan oleh orang tua kita. Supaya kita bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Kalau kembali ke khotbah saya tadi pagi begitu ya, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan terpaksa, maka tidak ada sukacita. Tapi kalau kita tahu maksud dan tujuan kita melakukan sesuatu, maka kita bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Nah, ini yang mau kita ajarkan kepada anak-anak. Marilah kita menghormati orang tua kita. Dengan apa? Mau mengenal lebih dekat. Memahami maksud dari apa yang mereka katakan. Dan menolong mereka untuk melakukan tugas-tugas di rumah. Merawat ketika mereka sakit. Dan juga apa? Senantiasa berkomunikasi dengan mereka. Sebab kalau kita ingat di dalam ke-10 firman dengan jelas Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang akan diberikan oleh Tuhan kepadamu. Oleh karena itu ini yang nanti juga dinyatakan dalam ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita rekan-rekan ada 2. Untuk kelas Daniel dan Esther maka diambil dari Keluaran 20 ayat 12a. Yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu yang Daniel dan Esther. Lalu untuk kelas yang lainnya, Daud ke atas, itu Amsal 1 ayat 8. Ya, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sampai pada titik ini dulu, sampai pada poin ini, apakah ada tanggapan maupun pertanyaan dari rekan-rekan semua? Mengenai ayat hafalan maupun bahannya, silakan. Ada tanggapan rekan-rekan lebih dahulu, silakan. Buat yang kelas kecil, Kak Else ini ngalir ya Pak ceritanya ya? Bisa, Ci. Ya ini nggak ada prolognya ini. Jadi pakai Ini boneka prolognya jari. cara main nih, tuh main prolognya, Ci. Iya boneka jari ini langsung. Halo adik-adik, perkenalkan saya Ruth gitu. Bisa main boneka jari atau ini main apa nih? Itu Isik-isik susah ini. Pak. Buat Susah ya? itu buat aktivitas. Oh, ya boleh. Shake di itu apa di kocok-kocok gitu.
Oh, Hafalannya tuh kelas sama aman ya, ini aja ya Pak? aman Musa ini sih. Oke. Yang ini nih, yang Amsal 1 ayat 8 ya kalau Musa. Jadi Daud sampai Ya, Musa ini. ya. Ayat Amsal 1 ayat 8. Mm-mm. Kalau yang Daniel Esther yang ini nih. 20 ayat 12a. Oke, ada lagi rekan-rekan sebelum kita masuk ke aktivitas? Kelas kecil bacaannya nanti ayat 15 ya Pak? Lupa saya tadi. Betul, ayat 15 sampai ayat 17, Bu. Betul. Siap, terima kasih Pak Sam. Sama-sama, Bu. Oke, kita masuk ke bagian aktivitas. Aktivitas kita untuk kelas ini saya usulnya dari kelas Daniel sampai Daud. Nah, aktivitasnya ini nih. Ya. Ini tulisannya nanti, nah ini yang paling penting nih. Ketika mereka sudah pulang, nah ini nih. Membagikan kartu itu kepada orang tua sambil memberikan pelukan ya. Untuk kelas Daniel sampai Daud. Ini aktivitasnya untuk kelas Daniel sampai Daud. Ya. Kalau yang kelas apa namanya? Yeskiel dan Musa, nah yang ini. Ya. Seperti ini. Perintah dan larangan, ya kan? Apa yang orang tua kita minta untuk kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Nih, ya. Pak Sam, ini gambarnya ini dari yang depan Pak. Bunga-bunganya ini dari tinta. Yang mana? Aku menyayangi orang tua kan ada backgroundnya tuh. Ini dari yang awal itu tadi yang shake tadi. Oh, saya baru tahu. Iya, baca deh itu tuh. Pembukaannya. Oh, Pakai pewarna diberi makanan. warna. Oh Terus iya. dimasukin terus kita kocok gitu. Ya, kalau gitu Coba mah gini, ini aja gini. Ci, nggak usah pakai presiden. Kan ada kertas lipat yang gambarnya batik gitu, yang aneka. Ya itu aja ada lah. kayaknya. Oh, Kalau enggak bikin gambar atas warna aja hati gitu aku. boleh Ci, pakai hati merah itu kan. Aku mau ibu-ibunya suruh bikin, anaknya suruh nanti ngasihin ke ibunya gitu. Bener? Boleh Ci, boleh. Bagus itu. Pak, yang kelas Musa aktivitasnya sama kelas Yeskiel ya? Ini Ci. Kayak Oh, kertas kopian itu mah. Nah, tulisannya aku mau taat pada orang tua. Berarti aku mau pakai hati aja ya nanti. Nama Ci? Minimal aku fotokopiin ya, Ci. Iya nanti. Fotokopian nanti gabung. Ya aku pakai hati aja. Kalau Bu Kris mau juga pakai hati aja. Bikin hati. Kalau kelas SM bisa nulis tuh. Aku sayang ibu atau sayang mama. Kalau kelas kecil ya mungkin kasih aja lah dari anak ke ibunya gitu. Pesannya ini Ci, nggak orang salah tua, satu Ci. Kak. Pesannya Orang aku tua, menyayangi Kak. orang tuaku Orang Ci. tua, Kak. Engke Bukan papahna sebelah-sebelah. ngambek. Kalau Hah? sayang sebelah, Orang yang sebelahnya tua. ntar iri. Sayang orang tua, Kak. Entong Oh, sabelah-sabelah. Di kelas SMA adanya emak-emak. Ya tenan naon orang tua. ya kan orang Engke tua di- nggak cuman ya in case ada yang memang sudah tidak stereo ya itu bisa Mono. diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau pada dasarnya ini kan kita berbicara orang tua, sesuatu yang stereo gitu Ci. Bukan cuman mamahnya doang, tapi juga papanya. Bukan cuman papanya doang, tapi juga mamanya. Gitu. Makanya Oh, oke ya. Pasam, maaf Pasam. Kalau yang aktivitas kelas Musa menyebutkan contoh cara menghormati orang tua gitu aja boleh nggak? Itu apa sih Pak yang harusnya pernah larangan? Jadi gini, kalau yang aktivitas YSGL dan Musa, jadi Mm-mm. anak-anak tuh diajak untuk mengingat apa sih yang jadi apa istilahnya yang orang tua minta dari kita, misalkan
Ya contohnya di sini gitu ya, jangan membuang sampah sembarangan, itu masuknya larangan. Perintahnya misalnya apa? Bahwa kita harus rajin belajar. Nah itu kan gitu, jadi dua-duanya. Yang satu yang tidak boleh, yang satu yang boleh gitu loh Ci. Ngerti Pandren? Enggak, maksudnya kalau misalnya lebih disederhanakan, mereka menyebutkan contoh-contoh cara menghormati orang tua teh gimana, ayo coba. Nah, dari situ dibalikin lagi. Nah, kalian kan tahu nih contohnya kayak gitu, berarti itulah cara kalian menghormati ya orang tua. Ya sebenarnya termasuk sih dalam ketika orang tua melarang gitu ya, nggak boleh atau nggak boleh, kan itu juga cara kita apa ya, melihat bagaimana orang tua tuh sayang kan, misalnya ngasih tahu kamu harus belajar, ngasih tahu kamu apa sih, ya kasih warning-warning lah ya gitu, maksudnya dalam hidup mereka kan, dan kita melakukannya itu juga kan cara menghormati orang tua kita gitu kan. Tapi agak liar gini maksudnya pas saya tuh yang ini. Kalau Rin, kalau Ya Cici sih siap. lihat ini perintah, maksudnya yang suka diperintah sama orang tua yang baik apa, Meren? Yang suka dilarang sama orang tua apa, itu kayaknya. Ya lebih ke situ, betul Bu Sri. Betul. Terus dibalikinnya lagi nanti dari aktivitas ke cara menghormati orang tua, nak. Berarti kan mengikuti Ya, perintahnya. menaati perintahnya dan Menjauhi larangannya. menjauhi larangannya. Template zaman saya SD itu. Kalau udah mentok jawab, ditanya sama guru apa, angges we mengikuti perintahnya menjauhi Jawaban larangannya. agama, Beres. itu jawaban agama. Eta agama gitu tah Bu Christine dulu. Teman saya sekolah dulu. Kan sekolah begitu. agama, sekolah minggu kan sekolah agama, Rin. Jadi sebenarnya gini, kita mau mengajak anak-anak untuk melihat gitu loh, Ci, melalui aktivitas ini. Kan kita bisa lihat tuh, ada yang diorder, istilahnya ada yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki. Nah dari situ kan kita mau ngajak anak-anak lihat kenapa sih orang tua kita minta kita rajin belajar. Kenapa orang tua kita melarang untuk membuang sampah sembarangan, misalnya seperti itu. Nah kita kan mau ngajak dari situ. Anak-anak bisa setelah mereka membuat ini, kita coba lihat apa sih yang coba, ada yang mau berani nggak misalnya ngasih contoh 1-2, coba kita pikir kenapa sih kayak gitu. Oh ternyata karena apa, karena sebenarnya kalau kita lihat kenapa orang tua kita memberikan ada yang boleh ada yang tidak boleh, karena itu untuk menjaga kita supaya apa, supaya kita tidak, dalam tanda kutip, tidak berada pada jalan yang salah gitu. Sebenarnya gitu Ci, intinya supaya mereka kan goalnya adalah untuk memahami gitu ya, supaya mereka memahami kenapa sih saya diminta seperti ini, atau bisa juga ditambah tugasnya. Kalian tanya deh ke orang tua kalian, kan udah nih di listing bahwa ada perintahnya ada larangan. Tanya kenapa orang tua kalian membolehkan yang ini tapi melarang yang itu. Coba tanya minggu depannya bawa lagi, bisa kayak gitu juga Ci. Alasannya kenapa? Kita mengajak agar anak tuh punya apa ya, saya bahasanya supaya mereka itu taunya nggak cuma kulit aja, tapi juga spiritnya atau semangat dari kata-kata itu mereka tahu juga. Dan juga apa, orang tua tidak hanya sekedar istilahnya mereka cuma ngomong gitu tanpa mereka coba berpikir alasannya apa ya gitu. Atau di copy aja begini, terus mereka suruh isi di rumah, tanya sama orang tuanya ya. Ntar minggu depan gitu baru juga, dibahas minggu lagi. depan suruh bawa balik Ci, gitu. Bisa, Atau bisa. baru Boleh. jadi musa lagi minggu depannya kalau gitu. Hah? Tadi terus omong ke. Ya lu pesenin aja ke guru yang mengajar. Nyambung nggak sih Pak sama yang minggu depan bahannya? Masih sih, masih nyambung. Masih masuk, masih bisa, karena minggu depannya ini kan bicara tentang berdoa dan berusaha. Bahwa kita juga kadang nggak ngerti gitu loh dengan apa yang ini, tapi kan ketika kita melakukan ini, bahkan nanti ini bisa jadi contoh loh. Kalian mungkin pada saat dijelasin sama orang tua nggak ngerti.
Ada poinnya, kita juga harus meminta penjelasan pada Tuhan dan Tuhan akan membukakan sedikit demi sedikit. Gitu. Minggu depan tuh tentang tiang Mordekai sih. Hafal saya bagian ini mah. Masih nyambung. Ya masalahnya kalau kayak kemarin kalau udah diganti gitu jadi nggak berkesinambungan teh nih Pak. Jadi udah aja kita ambil lihat doang. Tapi kita nggak bahas lagi hasil dari mereka udah jawaban ini gitu. Masih bisa dibahas di minggu depannya sih. Masih nyambung sih. Mendingan disambungin untuk kelas Yeskiel dan juga Musa, sambungin ke minggu depan ini bahannya. Ada lagi rekan-rekan? Oke, kalau sudah nggak ada, kita akan masuk pada bagian aktivitas sudah. Bahasa sudah. Lagu-lagu. Contoh lagu-lagunya ada di sini. Ya, taat lagi. Terus ini opo yang pertama ini. Ini kayaknya susah nih. Gak cocok buat anak-anak kecil. Ya nomor 2 masih oke lah. Siapa bilang anak kecil pada pinter lagu itu, Bu? Pak? Tahu yang ini. Saya sih pernah tahu. Pernah dengar lagu ini. Kalau tahu ya nggak apa-apa, boleh dipakai. No problem. Lagu apa? Yang nomor hiji, Cik. Terima kasih untuk papa mama. Oke. Kita bisa lanjut rekan-rekan ke minggu depannya supaya ada kesinambungan dengan yang minggu ini, menghormati. Asam, Ya, Ci. sebentar. Kalau aku mau tanya Bu Mas Rina dulu, kalau Bu Mas Rina di Daud untuk minggu depan keberatan nggak? Coba ditanyakan dulu, Ci, dipastikan dulu. Monitor Ibu Mas Rina. Tok. Bu. Ya, Sam. Ya. Ci Irin nanya kalau minggu depannya di Daud gimana? Keberatan tidak, Bu, kalau di Daud? Gimana Bu Mas Rina? Kalau di Daud dipindahkan dari Musa bertukar. Apa-apa di mana aja, Pak? Apa-apa. Cirin? Oke. Oke, berarti Jadi ditukar ya. minggu 2 tukeran ya? Jadi Bu Mas Rina ke Daud, Cirin di Bisa. Oke ya. Oke. Ada Aku lagi? boleh live ya keluar. Lagi rame soalnya. Baik Bu, siap. Ya. Soalnya aku juga belum ngeprint. Mau ngeprint dulu. Oke. Terima Oke, Bu. kasih ya. Yuk, mangga. Salam Ibu. Ya, kita masuk ke terdengar sekali suara shuttlecock-nya itu. Kita masuk kepada tanggal 9. Ya, tanggal 9 dengan tema berdoa dan berusaha. Ya, dengan bacaan Alkitab yang diambil dari Ester 4 ayat 1 sampai Ester 5 ayat 2. Nah, karena bacaannya juga panjang, maka untuk kelas Batita dan ya ini Lester lah pokoknya ya. Sebenarnya saya pengennya kelas dengan nama Esther itu bacanya full, tapi ya gimana ya, karena ini bacanya terlalu panjang gitu ya, saya lihat. Nah, saya mengakali untuk kelas Daniel dan Esther, kita akan mulai membacanya dari ayat 15, dari ya betul, ayat 15 sampai ayat 17 ya. Itu untuk kelas Daniel dan Esther. Dari ayat 15 sampai 17 ya, mohon dicatat kelas Daniel dan kelas Esther dari Esther 4 ayat 15 sampai 17 saja.
Ester 5 ayat 1 sampai 2-nya enggak usah. Ya. Nah, untuk bacaan ini saya membaginya untuk 4 orang ya, dan kebetulan ada beberapa rekan-rekan katekisan di sini. Jangan tiba-tiba kalian beralasan ini ya, sinyal mati lah apalah. Oke, saya akan membagi 4 untuk bacaan yang akan kita baca bersama. Ester 4 ayat 1 sampai dengan 5 akan dibacakan oleh Saudara Jose Manuel ya. Ester 4 ayat 1 sampai dengan 5. Ester 4 ayat 6 sampai dengan ayat ke-10 akan dibacakan oleh Saudari Hana Anastasia. Lalu 11 6 sampai 10 ya. 11 sampai dengan 15 akan dibacakan oleh Saudara Jonathan Pasaribu ya. 11 sampai dengan 15. Ester 4 ayat 11 sampai dengan 15. Ayat 16 sampai dengan Ester 5 ayat 2 akan dibacakan oleh Saudari Yulita Sinaga. Demikian pembagiannya, maka ayat 1 sampai dengan 5 dipersilakan untuk Saudara Jose. Ester 4 ayat 1 sampai dengan 5. Jangan lupa mic-nya dinyalakan ya. Pak, ini jelek. Jose dulu, bukan Yulita. Yulita nanti di belakang ya. Jangan. Jose silakan. Iya, ayat berapa Pak tadi? Ya, itu Yulita masih ayatnya di belakang. Masih ayat 16 sampai dengan Ester 5 ayat 2 ya. Silakan Jose ayat 1 sampai dengan 5. Monitor Saudara Jose. Jose dia ada nih. Jose Manuel, halo. Halo. Si Jose kemana Sugan? Halo. Halo. Ya Allah. Ya Allahku. Jose. Jos. Paket. Oke. Karena tidak merespon maka akan diganti dulu oleh ayat 1 sampai dengan 5 ditukar oleh Saudari Yulita. Silakan duluan Yulita. Ayat 1 sampai dengan 5. Baik, Pak. Saya tidur. Silakan Yulita. Usaha Mordekai untuk menolong orang-orang Yahudi. Ester pasal 4 ayat 1 sampai 5. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan natap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatach, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Ayat 6, silakan. Hana. 6 sampai 10. Hana Anastasia, silakan. Mic-nya jangan lupa dinyalain dulu. Lalu keluarlah Hatach mendapatkan Mordekai di lapangan kota di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang
yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu. Diserahkannya kepada Hathach supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hathach disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Lalu masuklah Hathach dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai. Silakan, ayat 11. Jo Pasaribu. Silakan Jo. Jonathan. Semua Ya. pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengeluarkan tongkat emas yang akan tetap hidup dan akan selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Lanjut sampai ayat 15, Pak. Hadir Pak, hadir. Bukan, belum Jos. Jonathan dulu. Sampai ayat 15. Si Jose taruh Jos. Ya lanjut Jonathan. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini pada Mordekai. Pergilah. Ya, silakan Jose. Masuk ayat 16 sampai dengan 5 ayat 2. Jose, silakan. Jose mana? Jos? Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Lagi. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Terus belum habis. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Lanjut lagi sampai 5 ayat 2. Soalnya sebenarnya sampai ayat 2, Jos. Sekalipun Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah membacakan. Baik, kalau kita lihat bacaan ini merupakan sebuah situasi di mana ya tadi ada kata yang sangat menarik di sini di ayat awal, yaitu kata memunahkan ya. Di mana bangsa Israel itu hendak dipunahkan, ya, dihilangkan, dibinasakan oleh seorang yang bernama, kalau kita merujuk kepada Esther 3, seorang yang bernama Haman. Ya. Karena dia agak kurang suka dengan orang Yahudi. Dan dasarnya apa? Dia bermusuhan dengan seorang Yahudi yang namanya Mordekai ini.
pegawai kerajaan, masih punya hubungan bersaudara dengan Esther, yang juga dimana orang si Esther ini adalah ratu, ya, ratu dari kerajaan Ahasuerus, Raja Ahasuerus, atau dikenal dengan sebutan Xerxes. Esther secara khusus diangkat anak oleh Mordekai setelah di dalam Esther 2 ayat 7 ayah dan ibunya mati. Ya. Di dalam bagian ini, ketika terjadi pemilihan ratu, ya, Esther dipilih menjadi ratu. Terpilihlah dia karena ada ratu yang bernama Ratu Wasti menolak menghadap raja. Dan Esther pun disarankan oleh Mordekai yang menjadi pegawai kerajaan, pegawai istana, untuk menyembunyikan identitasnya yang adalah orang Yahudi. Pada saat ini kita bisa melihat bagaimana peran Esther sebagai ratu itu sangat krusial untuk menyelamatkan bangsanya. Ketika Haman ingin menggantung Mordekai di tiang yang sudah disiapkannya, dan juga Mordekai mengetahui Esther bisa memberikan bantuan untuk menyelamatkan bangsa itu, maka Mordekai menghadap. Namun yang menjadi poin yang penting apa? Poin yang penting adalah bukan karena posisi Esther, bukan karena jabatan Mordekai, bukan karena apa-apa. Karena kalau kita lihat, kalau misalnya menghadap raja tapi raja nggak naruh tongkatnya itu, maka orang yang menghadap raja mati, nggak akan selamat, tidak akan didengarkan. Semua itu hanya karena usaha seluruh bangsa Israel yang dilakukan bersama, yaitu apa? Berdoa dan berusaha. Tidak hanya mereka berdoa, usahanya juga di sini dilakukan dengan apa? Dengan sebuah kata yang namanya berpuasa. 3 hari lamanya, janganlah makan, janganlah minum, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dengan usaha dan dengan doa, maka kita bisa, doa yang tulus tentunya, bukan doa yang dibuat-buat, doa yang tulus. Maka itu doa dan usaha kita akan menjadi kombinasi yang baik untuk mencapai sesuatu. Dan ketika itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan, terjadilah pasal 5 ayat 2, di mana raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Artinya raja berkenan kepada Ratu Esther dan mendengarkan permohonan apa yang dikatakan oleh Esther semua. Ini semua bukan hanya karena posisi Esther, bukan karena Mordekai, bukan karena satu dan lain hal, hanya karena usaha dan doa yang diperkenankan oleh Tuhan, yang didengar oleh Tuhan, yang direstui oleh Tuhan. Kalau doa dan usaha itu tidak direstui, ya maka pada saat itu Esther akan mati karena melawan undang-undang. Namun karena doa dan usaha yang dilakukan itu berkenan kepada Allah, maka segala sesuatunya pun bisa terjadi. Apa implikasinya buat anak-anak yang akan kita ajarkan bersama? Implikasinya buat anak-anak adalah kita mau mengingatkan kepada anak-anak. Mengingatkan pelajaran yang minggu kemarin ketika tentang mereka juga diminta untuk menghormati orang tua. Bukan perkara yang mudah untuk menghormati, mengikuti apa yang menjadi perintah orang tua dan menjauhi larangan mereka. Bukan hal yang mudah, karena apa? Kadang hal yang mereka larang itu adalah hal yang kita suka, ya, hal yang kita ingin lakukan. Sedangkan hal yang mereka jadikan perintah yang diperbolehkan adalah hal yang buat kita tidak nyaman. Nah, ketidakmudahan itu akan bisa kita hadapi ketika kita mau berdoa. Berdoa menjadi wujud usaha kita. Salah satu bentuk usaha kita untuk memahami maksud Tuhan lewat perkataan orang tua kita tadi.
Dan juga apa? Kita diwujudkan lewat usaha tadi. Selain daripada kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, tapi juga kita usahanya apa? Kita nanya, kenapa begini dan kenapa begitu? Apa alasannya? Nah, dengan demikian ketika kita mau berdoa dan juga mau berusaha, kita akan menjadi anak-anak yang tangguh, yang tidak mau menyerah, tidak mudah menyerah, dan tidak jatuh pada sikap mengasihani diri sendiri. Kita dapat dididik untuk tunduk pada pimpinan dan rancangan Tuhan. Lewat ketaatan kita, penghormatan kita kepada orang tua yang diwujudkan lewat bagaimana kita bisa mengikuti apa yang mereka perbolehkan dan apa yang mereka larang. Dan mengetahui maksudnya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari sikap keangkuhan dan mengandalkan diri sendiri. Juga menghindarkan diri kita dari ketidakmauan untuk bergaul dengan sesama, melainkan menjadi anak-anak yang mau bergaul dengan sesama, mengenal teman-teman kita, tidak hanya mengenal teman-teman yang satu sekolah, satu frekuensi, tetapi juga mereka yang di luar dari kelompok. Makanya ini yang semakin dinyatakan dalam ayat hafalan kita, secara khusus ayat hafalan kita untuk minggu ini, untuk semua kelas, diambil dari Amsal 16 ayat 3. Ya. Semua kelas. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya. Ini ayat hafalan kita. Dan juga bahan tadi. Sampai di sini dulu rekan-rekan. Apakah ada tambahan terlebih dahulu atau respon? Silakan. Jadi untuk semua kelas mohon dicatat ayat hafalannya ini ya. Silakan ada pertanyaan atau ada respon dulu dari rekan-rekan. Ada respon? Aman semuanya? Cukup, Pak. Aman ya, Ci? Oke lah ya. Ya. Nah. Pak, maaf untuk bacaan Ya, kelas Bucan, Esther. silakan. Untuk bacaan kelas Esther tadi ayat 15 sampai berapa, Pak? 15 sampai 17, Bu. Esther 4 ayat 15 sampai 17. Betul. Daniel Baik. dan Esther. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada tanggapan lagi, kita akan masuk kepada bagian aktivitas. Aktivitasnya untuk minggu ini, ya, untuk yang kita mulai dari yang kelas besar dulu. Selain daripada hal yang minggu kemarin, ya, ditagih minggu kemarin, maka kita mau mendiskusikan apa yang telah mereka lakukan, yaitu menanyakan maksudnya kenapa. Selain mendiskusikan maksudnya apa dari yang mereka dapatkan, mereka tanyakan kepada orang tua di aktivitas minggu kemarin, maka kita juga mau membahas. Karena kan tidak mudah untuk mengikuti itu. Nah, cara kita yang bisa kita lakukan untuk berusaha mengikuti, ya, bahasa jadul lagi, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, itu gimana caranya? Nah, itu yang akan kita bahas. Karena apa? Karena itu tidak mudah. Bagaimana cara mereka bergumul? Nah, kita mau ajak mereka seperti itu untuk yang kelas YSGL dan juga kelas Musa, dan ditutup dengan doa bersama-sama. Setelah mereka menuliskan lagi apa yang akan saya lakukan untuk mengikuti perintah ini dan menjauhi segenap larangannya, kita sudah ditulis semua caranya, maka kita akan ajak anak-anak untuk berdoa, menutupnya di dalam doa, gitu ya, secara bersama-sama. Ini untuk yang kelas YSGL dan juga kelas Musa, karena melanjutkan aktivitas yang minggu kemarinnya. Lalu untuk yang kelas
Daniel sampai dengan kelas Daud akan bermain yang seperti ini. Ya, bantulah menemukan Ratu Esther menemukan jalan supaya bisa menghadap pada Raja Ahasveros, Raja Xerxes. Untuk aktivitas dulu rekan-rekan, apakah ada tanggapan terlebih dahulu? Silakan. Gimana aktivitasnya, aman? Oke, siap Ci, nuhun. Kelas lain, Grace? Berarti ortunya ya Pak yang cari ini sama anaknya, cari jejak ya? Betul Ci, betul. Yang ortunya, jadi bisa main bareng sama anak-anaknya. Oke, ada lagi rekan-rekan? Oke, kalau tidak ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita akan masuk kepada bagian daripada. Jadi mohon dicatat ya, Daniel, Esther, Daud, aktivitasnya ini bantulah ya supaya dia menemukan jalan dan menemukan tokat itu. Yang kelas Yes Musa melanjutkan minggu kemarin sampai poin 1 dan 2. Ya, tiganya nih ke 1, 2. Oke. Nah, sekarang kita ayat hafalannya juga mohon di notes, dicatat Amsal 16 ayat 3 untuk semua kelas. Sekarang kita masuk kepada bagian lagu-lagu. Nah, lagu-lagu yang disarankannya adalah ini. Ya. Ada 3 di sini, Mana Tangan, Five Finger Prayer. Baca kitab suci doa tiap hari, ini pasti kita semua kenal. Oke, untuk lagu-lagu rekan-rekan gimana? Ada yang masih bingung? Aman rekan-rekan untuk lagu-lagunya juga? Lagunya gitu, Pak. Mana tangan, nggak tahu. Sama, jadi saya juga bingung. Mana tangan? Tangan, mana tangan. Oh, itu mah kelas batita berarti. Oh gitu ya. Kali gitu kali lagunya nggak tahu saya juga. Ya inilah pasti yang nomor 1 kita tahu lah ya. Ini Dari aja 3 saya cuma senang 1 berdoa. yang kita tahu. Nanti bisa Saya dicek senang di berdoa. itu di linknya. Linknya itu yang saya share itu ada sih dia, saya lihat si apa namanya si sahabat anaknya itu. Lagu-lagunya nggak ada, soalnya Pak yang daftar lagunya belum ada. Hah? Belum Daftar ada? lagunya belum ada Pak, linknya cuma bahannya doang. Haleluya. Ada. Daftar lagu belum ada. Aduh. Nanti kita cari deh. Oh, kelas saya paling saya senang berdoa lagunya. Boleh, Ci. Ini berarti saya simpan dulu jadi bookmark. Oke. Oke, ada lagi rekan-rekan? Kalau sudah tidak ada, maka persiapan kita bahannya selesai sampai di sini. Untuk yang selanjutnya, nah untuk minggu ketiga 3, 4, 5 bulan Juli 2023 ini, nah, ini tanggal persiapannya agak rumit gitu ya. Saya mengajukan 2 pilihan. Yang pertama tanggal 8 Juli, hari Sabtu jam 7 seperti biasa. Atau yang kedua tanggal 9 jam 7 hari Minggu jam 9.
Pilih yang mana rekan-rekan? Mau hari Sabtu atau mau hari Minggu? Hari Sabtu atau hari Minggu untuk persiapan yang bulan depannya. Yang minggu ketiga, 4, 5 Juli. Ayo. Mau minggu lagi apa mau Sabtu? Kalau Sabtu, kita ada rencana retreat tanggal 8 itu, ya kan? Ada rencana retreat. 7 sampai 8 itu kemungkinan retreat. Nah, kalau memang mau di tanggal itu sih, hayo aja gitu ya. Tapi kalau memang cari yang lebih ini, tanggal 9, hari Minggu lagi. Jamnya jam 7, kayak sekarang. Lebih kosong yang mana rekan-rekan jadwalnya? Hari Minggu atau hari Sabtu? Apa mau hari Minggu saja? Minggu aja, Pak. Gue aja ya, sih. Oke. Jadi Bapak rekan-rekan PMJ enggak? Maaf, Bapak PMJ enggak? PMJ tanggal 16. Oh, Saya yang 9 itu adanya CD sih. Minggu ketiga kan, PMJ sekarang mah. kan minggu ketiga. Minggu Oh, ketiga. besok minggu kedua. Oke, siap. Kita kembali kepada fitrahnya. Oke. Jadi tanggal 9 kita akan persiapan pada pukul 7 malam. Dan juga rekan-rekan diingatkan untuk yang besok khususnya bagi para katekisan yang akan membantu, mohon untuk tidak datang terlambat ya, seperti yang tadi sudah dikatakan dan di grup sudah disampaikan, jam 7:30 harus sudah sampai di sini. Karena apa? Jam 8 kita sudah mulai. 7:30 sudah sampai di sini untuk mengkondisikan beberapa hal yang harus dikondisikan. Dan juga mohon kalian secara proaktif untuk membantu sesuai dengan job desk-nya masing-masing gitu ya. Yang besok akan dipaparkan, di briefing oleh rekan-rekan guru sekolah minggu. Mohon ikuti arahannya, jangan tiba-tiba menghilang di tengah jalan, di tengah acara totonya tidak ada, kami nanti bingung nyarinya kemana. Dan juga ikutilah acara dengan penuh semangat ya. Mohon dibilangin juga kepada adik-adiknya yang dari kelas Esther sampai dengan kelas YSKL yang belum mendaftar agar segera mendaftarkan diri kepada guru-guru kelasnya masing-masing. Itu saja dari saya. Kalau sudah tidak ada lagi rekan-rekan, kalau sudah tidak ada lagi tambahan, maka kita akan menutup di dalam doa. Dalam kesempatan ini saya minta tolong untuk Kak Romai mungkin boleh pimpin doa tutup. Kak Romai. Ya, baik. Sok berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami mensyukuri untuk hari ini Tuhan, di mana Engkau mengizinkan dan memberikan kami waktu untuk sama-sama membahas firman-Mu, mempersiapkan setiap kami yang akan terlibat dalam pelayanan di sekolah minggu. Tuhan kiranya terus memperlengkapi kami dan melayakkan kami dalam melayani anak-anak yang Tuhan percayakan kami layani di GKI Cijuru. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih rekan-rekan semua. Jangan lupa besok Sal tetap semangat dan tetap bersukacita. Makasih Pak Sam, makasih teman-teman semua. Ya. Yang mimpin sesuai jadwal kita ya. Besok.